Halo Sobat Anime, jumpa lagi dengan Dua Tarano. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film One Piece Red. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe channel ini, karena akan ada anime-anime terbaik yang akan Mimin angkat. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan narator yang berbicara era bajak laut dunia. Semua orang bertindak sesuai dengan kehendak dan keadilan mereka. Mereka bertindak di bawah organisasi yang ingin memberikan kedamaian semu, bernama Pemerintahan Dunia. Tetapi ada orang lain yang mencari kebahagiaan sejati di bawah ilusi. Dan film pun dimulai. Kita bisa melihat antusias dari para penggemar Uta yang datang langsung untuk menyaksikan konser pertamanya di sebuah pulau musik bernama Elegia. Banyak sekali orang-orang berdatangan dari seluruh penjuru dunia, termasuk Luffy dan semua krunya. Terlihat Luffy dan Nakama sedang berpesta barbeque sambil menunggu penampilan dari Uta. Akhirnya konser pun dimulai. Semua mata tertuju ke atas panggung. Sorak-sorai penonton mengiringi kemunculan Uta. Terlihat semua orang terhanyut dalam suasana dan kemeriahan. Begitu Uta selesai menyanyikan lagu pertamanya, tiba-tiba Luffy melompat ke atas panggung dan menyapanya. Semua orang terkejut termaksud Uta, karena dia lupa siapa orang yang ada di hadapannya. Tapi Luffy mencoba untuk mengingatkannya bahwa mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Akhirnya Uta pun ingat bahwa sosok yang ada di hadapannya saat ini adalah Luffy, teman masa kecilnya. Dia pun sangat senang dan langsung memeluk Luffy. Semua penonton terkejut, apalagi para kru. Mereka tak menyangka bahwa Luffy berteman dengan penyanyi terbaik dunia. Luffy pun berkata di depan semua orang kalau Uta adalah anak dari Akagami no Shanks. Orang-orang pun semakin shock mendengarnya. Tiba-tiba terdengar suara senjata api dan naiklah segerombolan orang ke atas panggung. Ternyata mereka adalah kelompok bajak laut Jellyfish yang berniat untuk mencuri Uta, karena mereka ingin memiliki kemampuan yang Uta miliki. Kemudian muncul juga Oven dan Brule. Tujuan mereka menangkap Uta untuk dijadikan koleksi dari Yonko Big Mom. Tidak tinggal diam, semua kru topi jerami berusaha melindungi Uta. Terjadi pertarungan yang cukup sengit. Di tengah pertarungan, terlihat Uta yang sangat tenang, seolah-olah ini cuma bercanda. Lalu dia menyanyikan sebuah lagu. Tapi ada perubahan pada penampilannya. Uta terlihat memakai sebuah sirah dan memegang tongkat. Ini karena kekuatan yang dimilikinya. Semua musuh dapat dikalahkannya dengan mudah, termasuk Oven yang merupakan salah satu orang terkuat Big Mom. Uta menjebak mereka semua di tangga nada lagu yang dia ciptakan. Scene berpindah ke Marijoa. Para Gorosei berkumpul dan menyaksikan pertunjukan Uta melalui denden musik. Rupanya para Gorosei telah mengetahui apa yang direncanakan oleh Uta. Mereka memerintahkan angkatan laut menangkap Uta. Akainu merespon cepat apa yang diperintahkan. Dia mengirimkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar, yang dipimpin oleh dua admiral, yaitu Kizaru dan Fujitora. Kembali lagi ke konser, kita bisa melihat kemampuan Uta lainnya. Dia bisa merubah nada lagu menjadi sebuah hadiah dan diberikan kepada semua orang. Ternyata Big Mom turut menyaksikan pertunjukan Uta lewat siaran denden musik. Dia terlihat sangat menginginkan Uta menjadi koleksinya. Terlihat pula Katakuri bersama Big Mom. Katakuri mengajukan diri untuk pergi ke konser itu. Selain menangkap Uta, dia juga akan menyelamatkan dua saudaranya yang dikalahkan Uta. Kembali ke konser, Uta menghampiri Luffy untuk mengatakan sesuatu, tapi terjadi perdebatan antara mereka berdua, sehingga mereka akan menyelesaikannya dengan perlombaan memakan ayam goreng. Tapi sebelum perlombaan selesai, Luffy diseruduk banteng yang sangat besar yang membuatnya terlempar jauh dan tercebur ke dalam air. Setelah itu Luffy dan Uta kembali berbincang. Mereka pun teringat masa kecilnya dulu saat masih bersama Shanks dan diperlihatkan flashback. Pada masa kecil, terlihat hubungan Luffy dan Uta pada masa kecilnya tidak terlalu akur. Mereka sering sekali berdebat satu sama lain. Ternyata dari kecil Uta memang sudah pandai bernyanyi. Bahkan dengan nyanyiannya tersebut,
Seluruh kru bajak laut rambut merah dibuatnya tertidur. Scene berpindah ke masa sekarang. Di sini Luffy bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Uta selama ini? Kenapa dia tidak kembali bersama Shanks ke desa Fusa? Tapi Uta tersenyum dan sepertinya menyembunyikan sesuatu. Uta pun menjelaskan kepada Luffy bahwa dia ingin menciptakan dunia mimpi oleh imajinasinya. Dunia yang damai, tidak ada konflik, tidak perlu khawatir tentang makanan, pakaian, atau bahkan tempat tinggal. Serta dunia di mana akan ada musik yang tidak pernah berakhir. Luffy pun menjawab kalau dia tidak tertarik sama sekali dengan dunia imajinasi yang ingin Uta ciptakan. Karena impiannya adalah menemukan harta karun One Piece dan menjadi seorang raja bajak laut. Mendengar penolakan Luffy, Uta pun menunjukkan sifat aslinya. Dia mulai menyanyikan sebuah lagu dan menciptakan prajurit untuk menangkap Luffy dan nakamanya. Semua kru topi jerami melakukan perlawanan. Uta kembali bertanya kepada Luffy, apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan impianmu? Luffy pun menjawab, aku akan... Di sini tidak terdengar kalimat apa yang Luffy katakan. Momen ini persis seperti saat Luffy, Sabo, dan Ace masih kecil. Saat Luffy mengungkapkan impiannya kepada mereka berdua. Di sini Uta semakin menggila. Dia mengarahkan seluruh pasukan ciptaannya untuk menangkap Luffy. Seluruh kru bajak laut topi jerami berhasil dikalahkannya. Dan hanya tersisa Luffy seorang. Luffy pun marah dengan apa yang telah Uta lakukan. Tiba-tiba muncul dua orang yang menyiramkan air laut kepadanya. Hal itu tentunya membuat Luffy lemas tak berdaya. Lalu muncullah Bartolomeo untuk menyelamatkan Luffy. Dia menggunakan kemampuan barirnya untuk melindungi Luffy. Muncul juga Trafalgar Law untuk menyelamatkan Luffy dengan menggunakan kemampuan teleportnya. Akhirnya mereka pun berpindah di atas sebuah gedung. Akan tetapi Uta terus mengejar Luffy sampai akhirnya dia menemukannya. Di sini Uta datang bersama orang-orang yang sudah berhasil dia kendalikan. Terlihat juga Koby dan Helmeppo yang menyamar di tengah-tengah kerumunan itu dan berpura-pura menjadi pengikut Uta. Di tengah pelariannya, tiba-tiba muncul sosok pria tua dari balik sebuah gedung. Orang itu adalah Gordon yang merupakan pengasuh Uta sejak kecil. Lalu Gordon mengajak mereka untuk bersembunyi di dalam gudang. Lalu Gordon menceritakan semua hal tentang Uta kepada mereka. Uta menjadi gadis yang pemurung dan pendiam setelah ditinggal oleh Shanks. Sementara saat itu Uta membenci yang namanya bajak laut. Rupanya Uta belum mengetahui alasan yang sebenarnya kenapa Shanks pergi meninggalkannya begitu saja. Hari demi hari terlewati dan Uta pun tumbuh menjadi seorang gadis dewasa. Suatu hari Uta menemukan Denden Mushi tipe baru yang memiliki fungsi mic dan speaker, bahkan dapat melakukan siaran langsung. Denden Mushi ini buatan SSG yang spesial, buatan dari Dr. Vegapunk. Denden Mushi ini dapat mengirimkan signal ke penjuru dunia secara acak. Hal ini dimanfaatkan oleh Uta. Uta lalu menunjukkan kemampuan bernyanyinya. Awalnya hanya sedikit orang yang menyukai nyanyian Uta. Tapi lambat laun Uta pun menjadi gadis yang populer di seluruh dunia. Orang-orang merasa bahagia seperti mendapat kekuatan. Tentunya semua itu berkat kemampuan yang dimiliki oleh Uta. Uta ingin membantu meringankan beban orang-orang lewat lagu. Dan dia pun melupakan kesedihan karena ditinggalkan Shanks. Di situ tiba-tiba Uta muncul dan menyerang mereka semua. Luffy berteriak, jika Shanks tahu hal ini dia akan merasa kecewa. Tapi Uta tidak mempedulikannya. Dia sudah sangat kecewa terhadap Shanks yang telah meninggalkannya. Lagi-lagi Luffy berhasil melarikan diri berkat kemampuan Law. Namun Gordon tidak berhasil kabur dan tertangkap. Di situ Uta menunjukkan sebuah kertas musik terlarang bernama Touch Music. Terlihat Gordon sangat terkejut. Adegan berpindah ke laut dekat Pulau Elegia. Terlihat pasukan angkatan laut sudah mendekati pulau, lalu mulai mencari keberadaan Uta. Vice Admiral Momonga terkejut melihat semua orang terbaring tidak sadarkan diri. Rupanya semua orang telah terjebak di dunia mimpi yang Uta ciptakan, dan hanya tubuhnya saja yang masih berada di dunia nyata. Tak lama muncul Uta dari balik sebuah gedung, dengan tenangnya menghampiri Momonga. Fujitora pun muncul sambil berkata agar Uta mengurungkan niatnya yang ingin menjebak semua orang di dalam mimpi ciptaannya, lalu membunuh tubuh aslinya yang berada di dunia nyata, agar kekal dan selamanya di dunia mimpi.
Dengan memakan jamur yang sudah Uta persiapkan, Uta kembali bernyanyi. Dia berniat membuat para angkatan laut terhipnotis oleh suaranya. Tapi ternyata angkatan laut mengetahui kekuatan yang Uta miliki. Lalu angkatan laut menggunakan alat pelindung telinga agar mereka tidak mendengar suara Uta dan terpengaruh olehnya. Uta lalu mengendalikan tubuh asli dari orang-orang untuk menyerang angkatan laut. Mereka pun berusaha merampas alat pelindung telinga yang digunakan. Tapi karena banyaknya orang-orang yang menyerang, satu persatu angkatan laut dapat dikuasai oleh Uta dan dikendalikan untuk menyerang Momonga dan Fujitora. Kemudian Uta pergi ke tubuh Luffy. Dia berniat membunuh Luffy yang sedang tertidur. Uta menggenggam sebuah pisau dan bersiap untuk menikam Luffy. Tapi tiba-tiba Shanks dan krunya muncul di situ. Shanks pun langsung menghentikan Uta dengan menggenggam tangannya. Terlihat Uta meneteskan air mata karena melihat Shanks yang berada di hadapannya. Adegan berpindah ke dalam dunia mimpi. Terlihat Koby, Luffy, dan semua kru topi jerami berusaha menyadarkan Uta. Tapi Uta tidak tinggal diam. Dia mengarahkan prajurit ciptaannya untuk melawan mereka. Di saat yang bersamaan di dalam dunia nyata, Uta mengendalikan orang-orang untuk menyerang Shanks dan krunya. Tapi mereka tidak melakukan perlawanan sedikit pun karena mereka merasa orang-orang tersebut tidak berbahaya. Tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api yang membuat seseorang tertembak. Rupanya itu ulah para angkatan laut yang diperintahkan oleh Admiral Kizaru. Kizaru pun bersiap untuk melakukan serangannya. Namun Shanks bertindak cepat dengan menangkis serangan Kizaru. Dia pun langsung melancarkan serangan balik dan menodongkan pedangnya ke leher Kizaru. Terlihat Kizaru langsung menyerah. Di sini kita bisa melihat perbedaan kekuatan antara mereka berdua sangatlah jauh. Uta pun menangis di samping orang yang ditembak. Uta mulai kehilangan akal sehatnya. Dia memakan kertas lagu terlarang lalu menyanyikannya. Hal itu memicu kebangkitan dari monster kuno yang selama ini tertidur di dalam kertas lagu tersebut. Dan pertempuran melawan monster kuno pun terjadi. Pertarungan melawan monster ini terjadi di dua dunia yang berbeda. Di dunia mimpi diisi oleh Luffy dan kawan-kawan, sedangkan di dunia nyata ada Shanks dan krunya. Dalam dunia mimpi terlihat Luffy dan krunya, bahkan Oven saling bekerja sama dalam menghadapi monster ini. Tapi serangan yang dilancarkan oleh mereka tidak berarti apa-apa bagi monster itu. Luffy pun mencoba menyadarkan Uta, namun monster itu tidak membiarkannya begitu saja dan menyerang Luffy. Terlihat Uta melemparkan sebuah tombak untuk menyerang Luffy. Tapi tiba-tiba muncullah Gordon di hadapan Luffy. Ini mengakibatkan Gordon tertusuk oleh tombak tersebut. Gordon mulai menceritakan kebenaran yang telah tersembunyi selama ini. Dimulai saat Uta masih kecil dan Shanks masih bersamanya. Pada suatu malam, Uta, Shanks, dan krunya datang untuk menghadiri sebuah pesta. Uta pun ikut mengisi acara tersebut. Uta kecil menemukan not lagu terlarang disebut dengan top musik. Uta yang tidak tahu menahu tentang not lagu tersebut langsung saja menyanyikannya. Hal itu memicu kebangkitan dari monster kuno yang mulai menghancurkan seluruh pulau Alegia, termasuk orang-orang di dalamnya. Tapi Shanks beserta krunya berhasil mengalahkan monster kuno tersebut. Itulah kejadian yang sebenarnya. Kenapa pulau Alegia hancur? Bukan karena bajak laut Shanks, melainkan oleh Uta. Setelah kejadian itu Shanks menyadari jika dia terus hidup bersamanya dia akan berada dalam bahaya. Maka dari itu Shanks memutuskan untuk pergi meninggalkan Uta dan menitipkannya kepada seorang pengasuh bernama Gordon. Sebelum pergi, Shanks berpesan kepada Gordon agar merahasiakan kejadian sebenarnya kepada Uta dan seluruh dunia, serta mengkambing hitamkan dirinya atas apa yang terjadi. Shanks pun mengatakan bahwa dia ingin Uta menjadi seorang penyanyi terkenal saat besar nanti. Dan Shanks pun pergi meninggalkan pulau. Langsung saja Luffy ingin meraih Uta dan menyadarkannya. Tapi lagi-lagi Uta menyerang Luffy yang membuatnya terlempar. Luffy tidak menyerah sampai di situ. Dia pun melihat gambar yang terdapat pada sarung tangan Uta, yang mana gambar tersebut adalah gambar topi jerami. Luffy pun mencoba menyadarkan Uta lewat kenangan masa lalunya. Ternyata itu berhasil. Uta terlihat tersadar dan berteriak kepada Luffy, meminta bantuan kepadanya. Tapi semua sudah terlambat. Kekuatan dari monster kuno telah sepenuhnya merasuki tubuh Uta.
Ditambah lagi efek dari jamur yang dimakan Uta mulai beraksi, sehingga Uta sudah tidak lagi mengendalikan dirinya. Di dunia nyata, kita bisa melihat Ben Beckman menodongkan senjatanya ke arah Kizaru. Tiba-tiba saja para marinir menembaki warga sipil dengan senjata. Tapi semua kru bajak laut rambut merah bisa melindungi mereka. Ben Beckman terlihat menangkap tembakan tersebut menggunakan tangan kirinya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa kru bajak laut rambut merah memiliki kemampuan haki di atas rata-rata. Pertarungan pun menjadi semakin seru. Di dalam dunia mimpi kita bisa melihat semua orang bekerja sama mengalahkan monster kuno. Di situ Koby bisa membaca situasi. Dia mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh monster tersebut. Koby pun memimpin semua orang untuk melakukan serangan. Luffy pun terbangun dari pingsannya. Lalu Gordon memohon kepadanya agar menyelamatkan Uta sebelum semuanya terlambat. Lalu Luffy berubah dalam wujud Gear 4. Dia langsung melancarkan serangan kepada monster tersebut. Di dalam dunia nyata, Katakuri muncul untuk membantu Shanks mengalahkan monster kuno tersebut. Katakuri bisa melihat kejadian yang terjadi di dalam dunia mimpi dengan menggunakan Kenbunsoku Haki miliknya. Setelah pertarungan yang cukup lama, akhirnya mereka yang berada di dalam dunia mimpi pun mengetahui cara mengatasi mantra dari monster kuno tersebut. Mereka harus mengalahkan monster tersebut yang berada di dua dimensi yang berbeda secara bersamaan. Di sini mereka masih bingung bagaimana cara memberitahu orang-orang yang berada di dalam dunia nyata. Lalu Usopp mencoba untuk berkomunikasi menggunakan Kenbunsoku Haki miliknya. Kenbun Haki Usopp dapat dirasakan oleh Yasop yang merupakan ayah kandung Usopp. Di sini terlihat seperti ikatan batin antara seorang ayah dan anak. Kemudian Usopp dan Yasop memimpin serangan secara bersamaan. Usopp memimpin orang-orang yang ada di dalam dunia mimpi, sedangkan Yasop memimpin orang-orang yang ada di dunia nyata. Mereka memberi perintah kapan harus menyerang dan gimana harus melancarkan serangan. Semua orang melakukan serangan secara berpasang-pasangan. Serangan pertama dilancarkan oleh Zoro dan Koby, sedangkan Ben Beckman melakukan serangan dari dunia nyata. Serangan ditujukan di tangan si monster. Serangan kedua dilancarkan oleh Jinbei bersama Helmeppo, sedangkan Lucky Row bersama Hongo melakukan serangan. Lalu serangan ketiga dilancarkan oleh Sanji bersama Oven dan Katakuri bersama Howling Gate. Selanjutnya kombinasi Robin bersama Chopper dan Bong Punch bersama monster dari dunia nyata. Berikutnya giliran Nami bersama Brock yang unjuk gigi. Di sini Nami sudah memiliki Zeus. Dari dunia nyata diwakili oleh kombinasi Rockstar dan Lim Juice. Tak mau kalah, Usopp pun melakukan kombinasi bersama Franky, sedangkan Yasop berkombo dengan Building Snake. Tapi pada serangan terakhir dilancarkan oleh kapten mereka, yaitu Luffy dan juga Shanks. Luffy yang dalam wujud Snake Man melancarkan serangan, sedangkan Shanks bersiap menyerang dengan menggunakan pedang miliknya yang memancarkan kilatan haki berwarna hitam. Terlihat Shanks teringat sedikit kenangan masa lalunya bersama Uta. Di sini diketahui bahwa Uta bukanlah anak kandung Shanks, melainkan seorang bayi yang ditemukan dalam sebuah peti harta karun. Lalu Shanks membuka peti tersebut dan melihat sosok Uta kecil menangis. Shanks berusaha bernyanyi untuk menghibur Uta. Dia menyadari bahwa nasib Uta saat bayi sama persis seperti yang dia alami dulu. Shanks pun teringat saat dia ditemukan oleh Gold the Roger. Dari situlah dia mengangkatnya sebagai anak. Kembali lagi ke pertarungan. Bisa dibilang ini adalah momen paling epik yang ada dalam film Red, di mana Luffy dan Shanks yang melakukan serangan terakhir secara bersamaan. Terlihat Luffy berubah ke mode Gear 5 dan melesatkan pukulan dengan kekuatan penuh. Shanks pun demikian. Dia melancarkan serangan dengan menggunakan pedangnya. Keduanya secara bersamaan melakukan serangan. Serangan itu membentuk aura naga terbang. Akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Akan tetapi orang-orang masih terjebak di dunia mimpi, di mana hanya Uta yang bisa melepaskannya lewat nyanyian dari lagunya. Tapi Uta sudah sangat kelelahan dan merasa tidak mampu melakukannya. Shanks menyemangati Uta agar kuat dan memberikannya obat. Tapi Uta membuang obat tersebut dan memilih untuk tidak meminumnya. Bila dia tidak membebaskan semua orang saat ini juga, akan banyak lagi korban yang akan berjatuhan. Uta pun bangkit menggunakan sisa tenaganya.
Dia mulai bernyanyi dan semua orang pun tertidur, dan semuanya terselamatkan. Terlihat Uta masuk ke dalam mimpi Luffy untuk mengembalikan topi jerami miliknya. Uta nampak sedih berada di pangkuan Shanks. Di sini Uta mengetahui bahwa waktunya untuk hidup sudah tidak lama lagi. Tiba-tiba muncul Kizaru dan Fujitora beserta para angkatan laut. Mereka berniat untuk menangkap Uta. Terlihat Shanks sangat marah. Dia mengeluarkan pancaran haki yang sangat dahsyat, yang membuat segala sesuatu mengalami guncangan hebat. Tak hanya itu, bahkan sekelas Vice Admiral Momonga pun pingsan dibuatnya. Kizaru dan Fujitora pun memahami jika mereka melawan akan ada banyak korban lagi. Jadi mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan Pulau Alegia. Uta yang berada di pelukan Shanks menyanyikan sebuah lagu, kenangan masa kecilnya. Semua orang terlihat mulai terbangun dari tidurnya. Lalu Luffy pun terbangun dari mimpinya. Dia langsung melihat ke arah kapal bajak laut rambut merah. Di situ terlihat semua kru berdiri mengelilingi Uta, dan film pun tamat. Oke, sekian alur ceritanya. Jika ada saran dan masukan bisa tulis di kolom komentar ya. Mimin juga minta maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Sampai jumpa di alur anime berikutnya.